Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim saya hidup di lingkungan non-muslim. Ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Bapak Menteri yang terhormat, sebelumnya salam dari Papua Barat, salam toleransi dan salam dari saya yang beragama Kristen Protestan. Jujur Pak, saya yang agama Kristen saja mendengar apa yang Bapak katakan sangat meresahkan bagi saya. Pak Menteri, kalau antum ke Ambon, bagaimana suara bersahutan antara azan dan lonceng gereja bersahutan? Tidak ada orang Nasrani yang protes terhadap orang Islam dengan suara azan yang bising. Ayat pengantarnya dulu deh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ar, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Surga seluas langit dan bumi Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Ini pengantar ya. Siapa yang bertakwa itu dalam ayat ini? Ada 3. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang menafkahkan rizkinya dalam keadaan lapang dan sempit. Wal kadhiminal ghaidha, yang mampu menahan amarahnya. Wal afina anin nas, dan memberi maaf kepada sesamanya manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Assalamualaikum teman-teman dari Timur untuk Indonesia. Kali ini kita masih akan memperbincangkan tentang polemik Surat Edaran Menteri Agama tentang pengeras suara. Nah, kita sudah minta tanggapan dari pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, dan saat ini kita akan minta suara dari DMI atau Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Bersama saya sudah ada Ustadz Erwin Baharudin, Ketua Umum Korps Mubalik Mubaliga DMI Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus Direktur Nurain Institute ya Ustadz. Siap. Assalamualaikum Ustadz. Agak kareba. Baji-baji, alhamdulillah. Baji kareba madeceng. Madeceng, alhamdulillah. Tadi saya sudah sebutkan tema kita. Ini tentang polemik yang beberapa hari ini ya, karena keluarnya Surat Edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pengaturan pengeras suara. Nah, mungkin ditanggapi dulu Ustadz nih, kenapa ini menjadi polemik sih di masyarakat? Padahal aturan ini kan sebenarnya sudah ada ya Ustadz, sebelumnya sudah lama ada ya aturan mengenai pengeras suara. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sih sebenarnya aturan ini udah lama, sejak tahun 78. Kenapa menjadi polemik? Karena mohon maaf ya, akhir-akhir ini masyarakat kita sedang genit-genitnya beragama. Sedang genit-genitnya beragama. Kenapa itu terjadi? Karena gira beragama masyarakat kita sedemikian tinggi, tidak dibarengi dengan semangat literasi. Jadi semangat untuk menegakkan ajaran Islam begitu besar, tapi tidak ikrah, tidak literasi, tidak membaca. Akhirnya banyak hal yang mesti tidak perlu tanggapi dengan hati yang panas, harus jadi panas. Sama lah dengan surat edaran ini. Saya pikir surat edarannya tidak jadi masalah sebenarnya. Cuma ya itu tadi yang lagi viral itu, diksi itu. Karena ada diksi Menteri Agama menganalogikan dengan suara ini, jadinya masyarakat marah, dikiranya itu membandingkan dengan suara azan mungkin, dengan suara anjing. Dengan suara anjing, dan itu menjadi polemik. Jadi aturannya sendiri tidak bermasalah ya Ustaz? Tidak bermasalah. Jauh sebelum ini Pak Yusuf Kalla sebagai Ketua Umum Dewan Masjid itu sudah pernah menyampaikan bahwa memang harus diatur durasi suara durasi menjelang sholat itu di masjid-masjid, dari setel kaset suara orang ngajinya sampai tarhimnya masuk ke azannya, itu perlu diatur maksimal 15 menit kalau saya tidak salah. Kemarin itu apa yang disampaikan Pak JK, itu perlu diatur. Nah, ini kan berarti kita sudah sepakat nih bahwa surat edaran ini mengatur pengeras suaranya, bukan azannya.
Yani jika dibaca dengan seksama juga tidak ada masalah karena yang diatur itu aktivitas-aktivitas sebelum azan, doa, zikir dan sebagainya yang harus menggunakan speaker atau pengeras suara ke dalam. Apakah ini perlu dilakukan meluruskan persepsi ini kepada masyarakat, Ustadz, dan apa yang harus dilakukan? Sangat perlu. Nah, disinilah barangkali pentingnya para ulama kita, misalnya di majelis ulama, dewan masjid, lewat mubalik-mubaliknya yang turun bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk menyampaikan ini kepada masyarakat bahwa hal-hal seperti ini tidak perlu dipolemikan, karena memang tidak ada satupun dalam edaran itu yang mencederai nilai-nilai agama, ya kan. Mereka tidak melarang kita sholat, tidak melarang azan, iqamat dan lain-lain sebagainya. Yang diatur hanyalah pengeras suaranya. Pengeras suaranya. Penggunaannya kan ini demi kepentingan kemaslahatan bersama. Islam ini hadir, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami diutuskan kepada Muhammad kecuali menjadi rahmat. Nah, rahmat itu dalam arti yang luas, rahmat itu bermakna kasih sayang, ketentraman, kedamaian, termasuk tidak mengusik orang lain. Nah, saya pikir dalam konteks itulah barangkali sehingga edaran ini ada ya, hadir. Saya pikir itu. Nah, kalau Dewan Masjid Indonesia atau khususnya DKM ya yang menerapkan langsung, bagaimana dalam penerapannya selama ini? Ini DMI secara resmi belum ada tanggapan nih, DMI Sulsel ya, karena kita belum diundang rapat ini mesti dibicarakan. Tapi saya pikir nanti setelah ini saya akan menyampaikan ke Ketua Umum DMI Sulawesi Selatan Pak Amin Syam untuk memikirkan bersama ini. Kalau perlu DMI membuat edaran atau himbauan kepada pengurus-pengurus masjid dalam hal ini untuk menindaklanjuti SK Menteri Agama ini. Saya pikir itu. Ya. Nah, ini kan tadi juga Ustadz bilang ini kan sudah lama aturannya sejak 1978. Kalau selama ini masih banyak berarti yang melanggar aturan tersebut ya, Ustadz. Karena kan ini aturan sudah lama, ada aturan mengenai pengeras suara itu, tapi masih banyak sebagian masyarakat ada yang masih komplain atau ada beberapa yang merasa terganggu. Berarti ada juga yang belum melaksanakan aturan itu ya, Ustadz? Ya, belum merata. Saya pikir perlu sosialisasi. Nah, berarti sosialisasinya kurang ya, Ustadz? Ya, kurang. Disinilah peran Majelis Ulama dan Dewan Masjid ya untuk mensosialisasikan lebih gencar lagi ke masyarakat melalui DKM itu tadi, pengurus-pengurus masjid. Saya pikir itu. Nah, ini kan juga kita harus melihat kondisi atau konteks masyarakat kita ya, Ustadz. Apakah sebaiknya aturan ini dilakukan secara fleksibel, melihat konteksnya, secara kontekstual? Karena kan kalau diterapkan di Makassar misalnya kan berbeda kalau diterapkan di Aceh mungkin ya, Ustadz. Menurut Ustadz bagaimana? Itu harus fleksibel tidak aturan ini? Perlu fleksibel. Kita lihat daerahnya dulu. Misalnya contohlah di Sulawesi Selatan ini. Misalnya di Kabupaten Tanah Toraja, yang di sana mayoritas saudara-saudara kita non-Islam. Ya, saya pikir fleksibel dalam arti durasi yang 15 menit secara umum itu perlu dikurangi barangkali menjadi 10 menit, atau malah 7 menit. Saya pikir itu karena kebetulan di sana penduduknya mayoritas warga non-Islam. Tapi selama ini saya juga bergaul dekat dengan saudara-saudara kita non-Islam. Mereka enggak komplain-komplain juga kok. Malah ada yang seru ini. Saya punya kawan di Jakarta, ini pasangan Kristiani. Rumahnya itu berhadapan dengan masjid. Bahkan toa masjid itu langsung mengarah ke arah kamarnya beliau. Saya candai beliau. Ini beliau sudah almarhum, semoga Tuhan merahmati beliau. Saya katakan, apa tidak tertarik masuk Islam? Dan kenapa kita bilang begitu, Ustadz? Ini setiap hari, 5 waktu ini suara ngaji, suara tarhim, suara azan mas. Bilang, iya juga ya. Dia senyum-senyum. Artinya saya pikir dari dialog itu saya bisa mengambil pelajaran, tidak ada masalah. Ya non-Islam pun sebenarnya enggak. Dan saya juga belum pernah mendengar di masyarakat kita mereka komplain. Mereka mengerti kok. Mereka mengerti. Nah, menurut hemat saya, sebelum mereka komplain, ya maka sebaiknya kita yang mayoritas ini tentu harus mengerti dengan cara mengikuti tadi edaran Menteri Agama itu untuk mengurangi
Ya suara tua masjid jangan terlalu lama, suara mulai ngajinya sampai tarah salawatannya, sampai azannya. Ya, jangan terlalu mengambil waktu yang lama karena itu bisa mengganggu jam-jam istirahat, misalnya jam-jam tertentu saudara-saudara kita yang non Islam itu sedang beristirahat. Yang kayak non Islam yang Muslim saja boleh jadi terganggu. Saya pikir itu. Kalau perbandingan dengan negara-negara Muslim lainnya seperti apa, Ustaz? Hanya Indonesia yang gaduh. Hanya Indonesia yang gaduh. Hanya Indonesia. Bahkan di Arab Saudi tidak ada. Barangkali Mbak Adi Kumala sudah pernah melaksanakan ibadah umrah atau haji. Saya doakan, kalau tidak pernah saya doakan berangkat lagi. Kalau belum pernah saya doakan segera. Amin. Itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak ada yang ngaji, tidak ada yang tarhim, langsung azan. Langsung azan. Dan selesai azan senyap. Nah, nanti dikamat lagi, dan dalam sholat jahar imamnya menjaharkan tentu pakai pengeras suara. Nah, di luar tanah haram maka Madinah juga seperti itu, nggak ada. Jadi memang hanya di Indonesia lah ini dan beberapa daerah Timur Tengah kayak Mesir, di Irak juga seperti itu, di Tunisia, Yaman, yang memang itu ada tradisi menstel ayat-ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan tarhim salawatan, kemudian mengarah ke azan. Di Arab Saudi yang mayoritas bermadhab Hambali, ya itu nggak ada itu. Nggak ada ya. Tapi kan sebenarnya menurut saya itu tidak ada satupun orang yang komplain dengan suara azan ya Ustaz. Nggak ada. Yang mereka permasalahkan itu ketika yang di luar azan itu misalnya kaset yang diputar, doa-doa, zikir-zikir yang sebelum waktu sholat dan itu jauh sebelum waktu sholat diputarnya. Yang durasinya panjang. Nah itu pengaturannya untuk di DKM itu apakah ada kontrolnya atau ada pengawasannya, karena aturan itu kan sudah ada, Ustaz? Saya pikir kembali kepada kesadaran pengurus-pengurus masjid itu. Mereka harus menyadari, kemudian mengindahkan edaran Menteri Agama ini untuk tidak dalam durasi yang panjang menstel ayat-ayat Al-Quran dan tarhim kemudian masuk ke azan itu. Dan perlu memang sosialisasi deh. Saya sebagai pengurus dan masjid, setiap saya hadir di masjid selalu menyampaikan itu, mengingatkan pengurus masjid untuk tidak egois dalam tanda kutip, untuk tidak merasa bahwa membaca Quran yang panjang sambil mengeraskan suara lewat pengeras suara itu menjadi satu-satunya ibadah yang tidak ada ibadah yang lain yang mereka harus lakukan sebelum azan. Itu kan kita bisa zikir masing-masing, iya kan? Jadi ukuran kesalehan bukan di situ sebenarnya. Apakah kita lama menstel suara ayat-ayat Al-Quran itu atau tidak? Ukurannya itu bagaimana masyarakat kita bisa membumikan nilai-nilai Al-Quran yang mereka baca itu. Di situ ukurannya. Tapi Ustadz tahu tidak sih sebenarnya sejak kapan pengeras suara digunakan di masjid-masjid, Ustadz, di Indonesia khususnya? Ya sejak teknologi tua itu hadir. Dan saya ingat, saya punya orang tua, katanya ya, dulu di kampung saya di daerah Mandar itu katanya menjelang azan, ya, mereka naik ke menara. Ada yang baca beberapa ayat-ayat Al-Quran, kemudian membaca salawat kepada Nabi, kemudian azan di atas menara dengan menggunakan toa ya kalau kita istilahkan sekarang ya, itu dari seng, itu dibuat dari seng. Trompet gitu ya, ya, kayak trompet itu. Nah itulah yang dipakai azan. Itu di kampung saya. Jadi ya, boleh jadi dekade 60-an deh. Iya. Wallahu alam, tapi ya sekitar itu. Ya karena ini juga aturannya sudah keluar tahun 78, berarti sebelum itu sudah digunakan. Ya. Dekade 60-an lah, 60-an akhir 60-an. Kira-kira seperti itu. Tadi kita sepaham Ustaz, jadi kalau ini kan mengatur mengenai pengeras suara, bukan mengatur soal azan. Karena kan masyarakat kita ini ribut karena ada juga nih yang menggiring-giring kalau azan yang dilarang, azan yang akan dibatasi begitu Ustaz. Menurut Ustaz, kenapa hal ini terjadi Ustaz? Yang ada dua hal kalau saya. Yang pertama, selalu ada orang yang mengambil keuntungan di hari yang keruh ini. Yang kedua, memang masyarakat kita belum tercerahkan. Ini persoalannya sekarang. Masyarakat kita tidak mau belajar beragama
semangat luar biasa. Di awal saya sudah sampaikan tadi, girahnya sedemikian tinggi, Tapi tidak literasinya diimbangi. kurang. Masyarakat kita tidak bisa membedakan ya mana yang masuk dalam wilayah syariat, mana wilayah syiar. Ini yang masih kurang ini. Mereka menganggap misalnya kalau pengaturan durasi dari membaca ayat Al-Quran, kemudian tarhim masuk ke azan itu diatur, mereka menganggap itu masuk karena akidah, ini prinsip ini. Bahkan saya teman di warkop ada yang bilang ini sudah masuk karena jihad, ini kita harus jihad. Wah, ini kan persoalan ini. Di situ tidak bisa membedakan. Paling ini kan soal-soal teknis saja. Nah, satu lagi, dulu di masa Nabi, ini kalau kita mau bicara Sejarah ya. sejarah ya, di masa Nabi, dulu ada orang yang masuk ke dalam masjid, kencing dalam masjid. Waktu itu masjid kan masih alasnya tanah, belum tegel seperti sekarang. Apa Nabi marah? Tidak marah. Nabi perintahkan sahabat untuk membersihkan air kencing yang orang laki-laki itu tadi lakukan. Dan Nabi tidak marah, malah memberi maaf, memberi motivasi. Ya. Nah, ini kan contoh-contoh wisdom yang seperti ini. Kenapa sih ini Mas para mubalik kita jarang menyampaikan ke masyarakat kita? Nah, sekali lagi saya katakan, akhir-akhir ini memang fenomena keberagamaan masyarakat kita di negeri yang kita cintai ini gampang marah. Beragama dengan marah. Ya. Mubaliknya pun gampang marah, di atas mimbar marah. Di atas mimbar mencaci. Kalau udah tidak senang kepada satu kelompok atau satu orang, mencaci. Nah, masyarakat yang awam ini yang melihat tokohnya ini yang mencaci gimana? Kalau tokohnya kita mencaci gimana yang pengikut-pengikutnya ini? Jadi krisis keteladanan. Padahal Islam ini adalah agama yang sangat mengedepankan akhlak. Bahkan kalau kita mengkaji dalam Al-Quran, misalnya Allah berfirman, nah saya sebut ayat pengantarnya dulu deh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ar, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Surga seluas langit dan bumi Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Ini pengantar ya. Siapa yang bertakwa itu dalam ayat ini? Ada 3. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, yang menafkahkan rizkinya dalam keadaan lapang dan sempit. Wal kadhiminal ghaidha, yang mampu menahan amarahnya. Wal afina anin nas, dan memberi maaf kepada sesamanya manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Nah, coba kalau masyarakat paham ini, bahwa surga yang seluas langit dan bumi Allah siapkan untuk 3 kelompok. Yang suka bersedekah dalam kondisi lapang maupun sempit, yang mampu mengontrol emosinya, menahan amarahnya, dan memberi maaf kepada sesamanya manusia. Coba kalau ayat ini yang sering disampaikan ke masyarakat kita untuk memotivasi mereka agar bisa berakhlak yang baik, saya pikir ini tanggung jawab kita semua. Maka adem ayem lah ya, tidak ribut lah sekarang soal ini ya. Kita lebih memikirkan soal minyak goreng ya. Minyak goreng yang langka, kasus BPJS ini yang umur 57 tahun, yang ini SK Menteri Tenaga Kerja, masih banyak yang lebih produktif, yang lebih penting. Yang penting yang harus kita bicarakan dibanding hanya sekedar membahas toa. Baik, aturan toa ini. kita lanjut sebentar Ustaz, kita jeda dulu.